Anissa Asyifatusara Diba dengan nomor NIM akhir 061. Ya, jadi nomor pertama, menurut penjelasan dari Al-Quran dalam surat At-Tin bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. A. Apakah hakikat manusia sebagai basyar? Jelaskan disertai dalil ayat Al-Quran. Ya, jadi sebutan basyar mengindikasikan manusia sebagai makhluk biologis. Dia memerlukan makanan, minuman, dan sebagainya. Dalam pengertian ini tidak ada perbedaan, misalnya antara orang baik dan buruk, karena penilaiannya hanya sebatas fisik saja. Hal ini dijelaskan pada surat Yusuf ayat 31. Nah, ayat ini mengisahkan kaum perempuan Said itu yang begitu terpana dengan ketampanan Yusuf. Kata manusia pada ayat ini diungkapkan dengan terminologi basyar, sebab kekaguman mereka hanya pada ketampanan Yusuf dari segi fisik. Yang kemudian yang B, apakah hakikat manusia sebagai al-insan? Jelaskan disertai dalil ayat Al-Quran. Nah, yang penggunaan kata insan dimaksudkan untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, kata al-insan dalam ayat ini berarti menguatkan karakter manusia sebagai insan, makhluk yang berdimensi rohani dan jasmani. Ini bisa dipahami dari redaksi Summa oleh para ulama disebut fase peniupan roh, yang penyebutannya setelah menjelaskan proses fisik manusia di dalam rahim. Perkenalkan, saya Aufa Rahman Naili dengan NIM 2022-188-0017. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang A, apa yang dimaksud dengan alam arwah? Jelaskan. Alam arwah yaitu fase pertama kehidupan manusia. Disinilah manusia berasal. Di alam ini, manusia menunggu panggilan dari Allah untuk nantinya ditempatkan dalam jasad yang telah Allah sediakan. Ketika Allah akan membawa ruh ini untuk masuk ke dalam jasad manusia, Allah bertanya kepada setiap ruh dengan pertanyaan yang sama. Alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa akulah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, ya Tuhanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Setelah mereka melakukan sumpah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, barulah Allah masukkan ruh tersebut ke dalam jasad yang telah Allah tentukan. Di alam ruh ini, manusia seluruhnya sama, tidak ada yang lebih baik dari siapapun, tidak ada perbedaan tinggi, badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian yang B yaitu apa yang dimaksud dengan alam barzah. Alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur adalah alam di mana manusia ditempatkan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Di alam ini, manusia menunggu hadirnya hari kiamat yang menentukan kedudukan mereka di alam akhirat. Apakah akan menjadi penghuni surga ataukah mereka merasakan siksa di neraka? Keduanya adalah bentuk balasan dari Allah atas apa yang telah mereka perbuat di kehidupannya di dunia. Di alam ini, manusia akan didatangi oleh malaikat jaga kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Beliau akan menanyai manusia tentang keimanan manusia kepada Tuhan dan Rasul, dan juga bagaimana mereka menjalani kehidupan di dunia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan akal dan pikiran. Jawaban dari pertanyaan tersebut hanya dipunyai oleh orang-orang yang selama hidup di dunia. Mereka taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safitri Desindriana dengan NIM akhir 098. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu ciri khas agama yang benar-benar berdasarkan wahyu Allah adalah tentang iman akan adanya hari kiamat. A. Jelaskan secara filosofis logika bahwa hari kiamat itu pasti adanya, yaitu tak ada satupun yang mengetahui kapan hari kiamat itu datang dan kapan hari kiamat itu tiba. Hari kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat sedikit pun diketahui manusia kapan waktunya. Kiamat merupakan misteri, namun umat manusia diwajibkan percaya terhadap hal itu, sebab kedatangannya itu pasti adanya dan pasti akan ada hari akhir atau hari kiamat. Kepercayaan terhadap adanya hari akhir akan membuat hidup kita menjadi teratur. Manusia akan berusaha untuk selalu berperilaku baik, menjauhi perbuatan dosa, ataupun menjauhi larangan Allah. Mereka sadar dan yakin bahwa segala sesuatu yang diperbuat di dunia akan mendapat balasan kelak di akhirat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya.
Perkenalkan, saya Aufa Rahman Naili dengan NIM 2022 1880017. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu yang B, yaitu apa alasan seseorang tidak mempercayai hari kiamat, surga, dan neraka? Jelaskan. Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, surga, dan neraka, dia tidak percaya karena takut akan berakhirnya segala hal di sekelilingnya. Maka, bila ia memiliki harta, ia akan terpisah dengan kesenangannya karena harta. Dan bila ia mempunyai pangkat dan kedudukan, serta memiliki banyak pengikut, maka kiamat akan membuat semuanya berakhir. Itulah yang menjadi sebab orang-orang kafir tidak mempercayai hari kiamat. Kemudian, yaitu iman pada hari kiamat artinya hisab atau pertanggungjawaban atas hikmat yang telah diberikan kepadanya di dunia. Bila ia punya harta, maka hartanya itu akan dihisab dari mana mendapatkannya dan bagaimana membelanjakannya. Bila ia mempunyai jabatan dan kedudukan, maka ia akan dihisab bagaimana menggunakan jabatan dan kedudukannya. Begitupun atas kesehatan jasmaninya, ia akan ditanya tentang umur, waktu, dan masa mudanya, dan apa saja yang ia kerjakan selama di dunia. Beriman kepada hari kiamat artinya malu dan penyesalan bagi mereka yang menolak seruan kebenaran dan mendustakan para rasul. Mereka akan mendapatkan siksaan di akhirat. Karena itu, orang kafir tak mau diingatkan akan akhirat, kematian, kiamat, dan hisab. Karena hatinya sudah mati, sudah tertutup dengan hasil yang haram, dan tidak mempercayai bahwa adanya Allah dan adanya hari kiamat. Termasuk orang yang fasik, syirik, dan kafir, yang mana kafir mempunyai akte orang yang tidak beriman, karena hatinya sudah mati, sudah tutup dengan hasil-hasil yang haram, dan dia mempercayai bahwa adanya Allah, tetapi dia tidak mempercayai bahwa adanya hari akhir ataupun hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadin Brahmana Cakrawidya dengan NIM belakang 043. Saya akan menjawab UTS AIK nomor 4A dan 4B. Nomor 4A, jelaskan pengertian agama Islam atau dinul Islam baik dari segi bahasa maupun istilah. Yang B, bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islamnya kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang 4A, dinul Islam yang arti sederhananya agama Islam adalah agama yang ajarannya sangat sempurna karena datang dari Allah langsung. Dinul Islam dibawa dan diajarkan oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, bersumber dari kitab-kitab Allah dan sunnah para nabi yang bersangkutan. Dinul Islam yang dibawa nabi bersumber pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan din agama yang paling lengkap serta satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang B, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19. Sekaligus menjawab pertanyaan yang B. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bilayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri Desi Indriana dengan NIM akhir 098. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu dasar dan sumber utama agama Islam adalah Al-Quran dan Hadis. A. Jelaskan pengertian Al-Quran. B. Jelaskan pengertian hadis atau as-sunnah. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kemudian dijadikan pedoman hidup umat muslim. B. Hadis atau as-sunnah adalah setiap perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.